Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sophia. Saya penyuluh KB dari Kabupaten Barito Kuala. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Mengasuh anak adalah memberikan kebutuhan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu kebutuhan kesehatan dan gizi, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Masing-masing tahapan mengarahkan anak agar semakin kompeten dalam suatu bidang kehidupan. Ada 4 faktor perkembangan anak usia dini. Yang pertama, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor bawaan. Yang kedua, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, tumbuh kembang anak berjalan secara bertahap. Dan yang keempat, setiap anak berkembang sebagai individu yang unik. Ada 7 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan kemampuan gerakan kasar. Kemampuan gerakan kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar otot-otot tubuh dan biasanya memerlukan banyak tenaga. Contoh gerakan kasar pada anak usia 5-6 tahun yaitu berdiri dengan satu kaki bergantian selama 1 detik. Dan yang kedua contohnya adalah lompat ke depan maupun mundur 5 kali berturut-turut. Lompat ke depan dan juga mundur 5 kali berturut-turut. Sekarang kita akan praktek kepada anak tentang perkembangan kemampuan gerakan kasar. Sekarang kita mencoba bersama anak untuk melakukan perkembangan kemampuan gerakan kasar kepada anak usia 5-6 tahun, yaitu berdiri dengan satu kaki bergantian selama 1 detik. Angkat saya. Bergantian selama 1 detik. Dan yang kedua itu adalah melompat ke depan. Ayo kita melompat. 1, 2, 3. Melompat ke depan dan mundur 5 kali ke belakang. Itu tadi adalah contoh gerakan kasar pada anak usia 5-6 tahun. Silakan mencoba kepada ibu-ibu balita di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusminawati, penyuluh KB Kabupaten Barito Kuala. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Mengasuh anak adalah memberikan kebutuhan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu kebutuhan kesehatan dan gizi, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Adapun kegiatan BKB kita pada hari ini, pertama adalah gerakan halus dan yang kedua komunikasi pasif. Pertama adalah gerakan halus, yakni gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu saja dan hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Misalnya untuk anak usia 2-3 tahun, yang pertama adalah meremas benda atau menggenggam pensil, yang kedua mencoret-coret saat diberi pensil, yang ketiga menggunakan gunting, dan yang keempat melipat kertas. Adapun komunikasi pasif adalah kemampuan memahami syarat dan pembicaraan orang lain. Misalnya, menunjuk beda umum yang sudah dikenal apabila benda tersebut disebut. Yang kedua, dapat mengenal benda apabila diberitahukan kegunaannya. Demikianlah penyuluhan kita pada hari ini. Wassalam. Nah, selanjutnya kita mencoba bersama anak untuk melakukan perkembangan kemampuan anak
untuk gerakan halus pada usia 2-3 tahun. Pertama adalah meremas benda. Selanjutnya menggenggam pensil. Menggenggam pensil. Setelah itu mencoret saat diberi pensil. Setelah itu menggunting. Cara menggunting kertasnya, ya. Selanjutnya melipat kertas. Ya. Dilanjutkan dengan komunikasi pasif. Pertama ada menunjukkan benda umum yang sudah dikenal apabila benda tersebut disebut. Ini apa namanya? Pensil. Terus ini gunting. Yang ini namanya buku. Yaitu dapat mengenal benda apabila diberitahukan kegunaannya. Gunanya untuk membaca. Kalau ini untuk menulis. Kalau ini untuk menggunting. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan BKB kita pada hari ini. Silahkan mencoba bagi ibu-ibu di rumah. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Rasid, penyuluh KB Kecamatan Tabunganan, Kabupaten Barito Kuala. Saya akan menyampaikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Mengasuh anak adalah memberikan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu kebutuhan kesehatan dan gizi, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Salah satu aspek perkembangan anak usia dini yaitu perkembangan kemampuan berbicara atau yang sering disebut yaitu komunikasi aktif. Komunikasi aktif adalah kemampuan menyatakan perasaan, keinginan, dan pikiran baik melalui tangisan, gerakan tubuh isyarat maupun kata-kata. Salah satu contoh komunikasi aktif yang dapat diterapkan oleh orang tua di rumah yaitu selalu bertanya kepada anak mengenai kegiatan belajar anak di sekolah ataupun pada saat bermain dengan temannya. Kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan yang baik antara orang tua dan anak serta dapat melatih anak untuk selalu bercerita tentang keadaan dirinya dan lingkungan pergaulannya. Demikian penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kecerdasan anak diketahui sejak usia dini memasuki usia 0 sampai 7 tahun ketika berada dalam masa eksplorasi. Pada saat ini orang tua dapat menggali dan mengenali potensi terhadap anaknya. Kecerdasan dikenal dengan intelligence quotient atau disebut dengan IQ yang merupakan kecerdasan tunggal dari individu yang terlihat dari aspek kognitif dan dari individu tersebut. Kita mengenal ada 8 kecerdasan anak usia dini. Yang pertama adalah linguistic intelligence atau kemampuan untuk menganalisa informasi yang berhubungan dengan bahasa. Yang kedua, digital intelligence atau disebut dengan kemampuan untuk berhitung dan menyelesaikan masalah secara abstrak. Kemudian yang ketiga adalah spatial intelligence, kemampuan anak untuk menggali bentuk dan gambar spasial. Yang keempat adalah musical intelligence, yaitu kemampuan anak untuk menghasilkan, mengingat, dan membaca pula suara. Yang kelima adalah bodily kinesthetic intelligence, kemampuan untuk menggunakan tubuh untuk membuat sesuatu. Yang keenam adalah naturalistic intelligence atau kemampuan untuk membedakan berbagai jenis binatang dan kemampuan berupa membaca cuaca. Kemudian yang ketujuh adalah interpersonal intelligence, kemampuan untuk memahami motivasi, keinginan, dan kondisi emosi orang lain.
Yang terakhir adalah kita mengenal dengan intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan memahami motivasi, keinginan, dan kondisi emosi dari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Pahlepi dari Kabupaten Barito Kuala. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang menolong diri sendiri terhadap anak. Menolong diri sendiri itu anak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Adapun kemampuan yang harus dikuasai anak itu seperti mencuci tangan tanpa bantuan orang lain. Cara melatih, biasakanlah anak mencuci tangan setiap mau makan, buang air, mau tidur, dan setelah bermain. Tujuannya adalah untuk melatih anak membiasakan hidup bersih, disiplin, dan mandiri. Contoh, demikianlah contoh tentang menolong diri sendiri terhadap anak. Kemudian kita lanjut, yaitu tingkah laku sosial pada anak. Tingkah laku sosial pada anak ini itu terdapat 3. Yang pertama, mengingat dan membutuhkan teman. Yang kedua, berimajinasi. Dan yang ketiga, berempati. Di mana tingkah laku sosial ini itu saya contohkan pada usia 3 tahun. Mengingat dan membutuhkan teman, itu anak mulai bermain dengan teman sepermainan yang disukai. Oleh karena itu, beri anak lebih banyak kesempatan bersama teman-temannya dan bimbing ia mengatasi situasi sosial tertentu. Misal, beri aturan bermain bersama dan bergantian. Yang kedua, berimajinasi. Nah, anak sudah bisa berimajinasi dan melakukan permainan yang melibatkan imajinasinya, seperti bermain peran, bongkar pasang, dan sebagainya. Yang ketiga, berempati. Saat berusia 3 tahun, anak mulai memahami berbagai emosi yang berbeda dari orang tuanya. Melihat mama menangis, melihat mamanya tertawa, ataupun terpekik takut saat menonton acara televisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan contohnya. Sekian contoh yang ketujuh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.